Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1752, Buah Dao. Pria berjubah putih itu memohon belas kasihan tetapi Dai Yue acuh tak acuh dan mengabaikannya. Karena dia sudah menyerang dan menimbulkan perselisihan besar, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dai Yue kembali ke wujud manusianya dan dengan langkah ringan, memasuki badai yang menakutkan. Badai itu merobek daging pria berjubah putih itu dengan liar. Dalam beberapa napas, pria berjubah putih itu berubah menjadi kerangka oleh badai. Namun, masih ada kekuatan hidup yang kuat di dalam tubuh pria berjubah putih yang berjuang melawan badai di sekitarnya. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Melalui lapisan badai, orang bisa samar-samar melihat cahaya yang berbeda seukuran telur angsa di dalam tengkorak pria berjubah putih itu. Bahkan dalam badai yang menakutkan, bola cahaya tidak padam dan dipenuhi dengan cahaya surgawi yang disuntikkan ke tulang pria berjubah putih untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Jika bukan karena itu, pria berjubah putih itu akan tercabik-cabik oleh badai. Dai Yue melompat ke dalam badai dan mengulurkan telapak tangannya, mendarat di kepala pria berjubah putih itu. Garis miring. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan jari-jarinya yang putih giok menusuk tengkorak pria berjubah putih itu. Retakan. Ditemani oleh suara yang menggelegar, Dai Yue mengulurkan tangan dan melepaskan bagian atas kepala pria berjubah putih itu. Ah! Pria berjubah putih itu mengeluarkan tangisan tragis lainnya. Dai Yue menutup telinga padanya. Dengan ekspresi tenang, dia meraih kepala pria berjubah putih itu dengan telapak tangannya yang indah dan mengeluarkan bola cahaya yang menyilaukan. Kamu menghancurkan kultivasiku. Pria berjubah putih itu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Seolah-olah sumber kekuatan pria berjubah putih itu terputus saat Dai Yue mengeluarkan bola cahaya yang menyilaukan itu. Dalam sekejap mata, tubuh dan tulangnya dihancurkan oleh badai dahsyat dan hancur berantakan. Dai Yue melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan badai itu bubar. Dunia kembali normal sekali lagi, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Dai Yue melepas tas penyimpanan pria berjubah putih dan menghancurkannya. Sejumlah besar barang berserakan dari tas penyimpanan. Ada ramuan, teknik kultivasi, senjata, dan yang lainnya, ada banyak kali lebih banyak dibandingkan dengan penyihir hitam dan bumi sebelumnya. Meskipun Su Zimo tidak mengenali mereka, dia tahu bahwa barang-barang di tas penyimpanan pria berjubah putih itu jelas jauh lebih baik. Lebih penting lagi, ada 10.000 batu roh esens yang Dai Yue sebutkan sebelumnya. Pada saat itu, Su Zimo tidak tahu betapa berharganya esens Spirit Stone di dunia atas. Esens Spirit Stone bukan hanya sumber daya budidaya di dunia atas, mereka juga merupakan bentuk mata uang yang beredar di dunia atas. Di dunia atas, Dewa Hitam tidak dapat menyerap esens Ki dari esens Spirit Stone dan hampir tidak memiliki esens Spirit Stone. Bahkan di antara Dewa Bumi, 10.000 esens Spirit Stone adalah jumlah yang cukup besar. Kali ini, tanpa menunggu bimbingan Dai Yue, Su Zimo menyimpan semua esens Spirit Stone ke dalam tas penyimpanan untuk disimpan. Telapak tangan Dai Yue memegang bola cahaya yang memesona. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan bola cahaya meredup tak lama kemudian. Dalam sekejap mata, hanya ada batu giok bundar seukuran telur angsa yang tersisa di telapak tangannya. Itu terlihat sangat biasa. Bahkan ada beberapa pola samar di batu giok. Dai Yue datang sebelum Su Zimo dan menyerahkan batu giok seukuran telur angsa. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah buah dao orang itu. Ini berisi teknik daonya. Su Zimo akan menerimanya ketika jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar itu. Dia tiba-tiba memikirkan tubuh utama marsial dao. Tubuh utama marsial dao dibentuk dari buah marsial dao. Namun, proses pembentukan buah marsial dao sangat istimewa. Itu karena dia menciptakan marsial dao dan memperoleh tambahan sumpah. Dia memadatkan kedalaman dan kehendak marsial dao, menggabungkannya dengan keyakinan semua makhluk hidup sebelum memadatkan buah marsial dao. Buah dao di telapak tangan Dai Yue jelas berbeda dari buah marsial daonya. Dai Yue berpikir bahwa Su Zimo mengkhawatirkan sesuatu dan berkata, saya telah menyegel kekuatan buah dao ini. Itu bukan ancaman bagimu. Tentu saja, mengingat kultivasi Anda saat ini, Anda masih jauh dari mencapai level itu. Anda dapat menyimpannya untuk sementara waktu. Setelah Anda mencapai alam kultivasi tertentu, buah dao ini mungkin berguna bagi Anda. Petik 2. Meskipun Dai Yue mengatakannya dengan santai, Su Zimo masih tahu bahwa nilai buah dao jauh lebih besar daripada batu roh esensi manapun. Nona Dai, tolong simpan buah dao ini.
Su Zimo menjawab. Apa gunanya aku untuk itu? Dai Yue melengkungkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun benda ini berharga, itu tidak layak untuk perhatianku. Itu adalah sesuatu yang akan saya buang begitu saja. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Dai Yue melemparkannya dengan santai. Su Zimo segera menangkapnya dan meletakkannya di tas penyimpanan terpisah. Apa ranah kultivasinya di dunia atas? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tubuh aslinya seharusnya mirip dengan kaisar manusia yang kamu sebutkan. Dai Yue menjawab dengan acuh tak acuh. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, dia adalah seseorang dari dunia surgawi. Mengingat kultivasinya, dia pasti memiliki status tinggi di dunia surgawi dan dapat menguasai seluruh area. Petik 2. Tidak mudah bagi klonnya untuk berkultivasi ke alam ini dan membentuk buah dao. Sekarang setelah saya menghancurkan tiruannya, saya telah menimbulkan perselisihan besar dengannya. Secara alami, dia tidak akan berani membalas dendam padaku. Namun, jika Anda naik ke dunia surgawi, Anda harus berhati-hati. Tentu saja, jika kamu naik ke Great Wilderness, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Saya secara alami akan memastikan keselamatan Anda. Tiba-tiba, Su Zimo teringat sesuatu. Ketika Dai Yue melihat orang itu, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk tersesat. Sayangnya, pria berjubah putih itu tidak mengenali latar belakang Dai Yue dan ingin membunuhnya. Pada akhirnya, dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Pada saat itu, Su Zimo berpikir bahwa orang ini memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan Dai Yue mewaspadainya. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Dai Yue mengkhawatirkannya. Pada saat yang sama, Su Zimo merasa emosional. Awalnya, dia berpikir bahwa tubuh sejati teratai hijau dan naga Phoenix miliknya sudah menjadi inkarnasi monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan bahwa pria berjubah putih itu juga memiliki tiruan yang mirip dengan dua tubuh aslinya. Faktanya, klon pria berjubah putih itu bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan. Untungnya, dia masih memiliki tubuh utama martial Dao. Bahkan Dai Yue tidak memperhatikan tubuh utama martial Dao. Su Zimo masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan dan kata-kata tak berujung untuk curhat padanya. Namun, Dai Yue menggelengkan kepalanya saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Dia melihat celah di cakrawala. Jika celah ini tidak diperbaiki, lebih banyak makhluk hidup dari dunia atas akan turun. Fenomena saya akan segera bubar. Lebih baik aku memperbaiki retakannya dulu. Dengan mengatakan itu, Dai Yue melompat dan terbang menuju cakrawala. Baru sekarang Su Zimo menyadari bahwa sosok Dai Yue tampaknya menjadi lebih ilusi setelah pertempuran. Dia tidak seperti sebelumnya. Saat ini, Dai Yue di hadapannya hanya dibentuk oleh fenomena bloodline-nya dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai tiruan. Pertarungan terus-menerus memakan korban besar pada fenomena bloodline. Bab 1753, Memperbaiki Surga. Tepat di depan makhluk hidup dari 10.000 ras, Dai Yue berdiri di cakrawala. Dengan lambaian tangannya, aliran cahaya surgawi tumpah ke celah itu. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, retakan itu menutup perlahan seperti keajaiban. Dai Yue memperbaiki retakan di langit. Adegan itu sangat mengejutkan. Pendongeng, Long Ran dan Kaisar Umat Manusia mengungkapkan kekaguman yang mendalam saat mereka membungkuk ke arah sosok berwarna darah di cakrawala. Semua orang tahu bahwa jika retakan itu masih ada, makhluk hidup di daratan Tianhuang dapat menemui kemalangan kapan saja. Tindakan Dai Yue setara dengan menyelamatkan seluruh daratan Tianhuang. Selama langit dan bumi diperbaiki dengan sempurna dan hukumnya lengkap, akan terlalu sulit bagi siapapun dari dunia atas untuk turun. Pertama, seseorang dari dunia bawah harus melepaskan skill rahasia untuk memanggil mereka. Sekarang setelah ras penyihir dihancurkan, selain pendongeng, tidak ada orang lain yang tahu keterampilan rahasia ini. Garis miring. Kedua, bahkan jika seseorang memanggil mereka, orang-orang dari dunia atas akan membutuhkan kultivasi yang sangat kuat untuk turun. Paling tidak, mereka harus sebanding dengan Kaisar Manusia Abadi. Lebih penting lagi, bahkan ketika Kaisar Manusia Abadi turun, dia mengalami serangan balasan yang luar biasa dan tubuhnya runtuh. Roh esensinya terluka parah dan ranah kultivasinya jatuh. Sampai sekarang, dia belum membangun kembali koneksi dengan Istana Kaisar Manusia. Siapa yang akan seperti Kaisar Manusia Abadi yang bersedia melakukan pengorbanan besar untuk menyelamatkan masa daratan Tianhuang? Hanya ada satu Kaisar Manusia Abadi. Seluruh proses perbaikan berlangsung lama dan menghabiskan banyak energi Dai Yue.
Suzimo dapat dengan jelas melihat sosok Dai Yue meredup dan berubah semakin ilusi, seolah-olah dia bisa menghilang dari daratan Tianhuang kapan saja. Dia diam dan menatap sosok berwarna darah itu lekat-lekat. Tanpa sadar, dia sudah mengepalkan tinjunya dengan gugup. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia katakan pada Dai Yue. Dia khawatir Dai Yue akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah waktu yang lama, retakan di cakrawala akhirnya tertutup sepenuhnya tanpa celah. Langit dan bumi lengkap dan hukum disempurnakan. Daratan Tianhuang telah kembali normal. Makhluk hidup dari 10.000 ras berteriak dengan ekspresi gembira. Adegan para ahli dari dunia atas yang turun sebelumnya memiliki dampak besar pada mereka. Itu seperti mimpi buruk yang tidak berani mereka ingat sampai sekarang. Tidak ada yang ingin daratan Tianhuang menanggung bencana lain seperti itu. Su Zimo tidak tertawa. Meskipun Dai Yue masih ada, sosoknya menjadi sangat kabur dan bisa menghilang kapan saja. Dia berjalan menuju Su Zimo. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sosoknya bergoyang dan dia hampir jatuh. Dai Yue berhenti di jalurnya. Meskipun Su Zimo tahu bahwa Dai Yue hanyalah fenomena Bloodline, dia masih merasakan keengganan dan ingin bergegas ke arahnya. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Tidak perlu datang. Kita bisa bicara sedikit lagi. Sebenarnya, kultivasimu saat ini sudah cukup. Jangan berlama-lama di dunia bawah. Lebih baik jika Anda naik sesegera mungkin. Dai Yue berkata, di dunia atas, tidak peduli dunia mana, kamu akan mengalami banyak ketidaknyamanan. Di dunia bawah, Su Zimo adalah kaisar bela diri yang dihormati oleh 10.000 ras dan dapat melakukan segalanya. Namun, di dunia atas, dia akan berada di bawah. Sulit bagi semua orang untuk menerima perbedaan yang begitu besar. Dai Yue berkata, saat itu, ketika saya membawa Anda untuk berkultivasi, saya hanya ingin mengakhiri karma di antara kita. Saya tidak menyangka Anda bisa berkultivasi ke tahap ini. Petik 2. Namun, karena kamu sudah sejauh ini, aku harap kamu bisa bekerja keras untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia atas dan bertahan hidup. Su Zimo bisa mendengar kekhawatiran dalam nada bicara Dai Yue. Dai Yue berkata, dunia atas adalah hutan besar. Bahkan lebih kejam dan berdarah. Anda harus ingat bahwa bahkan saya hampir mati di masa lalu. Petik 2. Saat itu, Dai Yue terluka parah dan datang ke daratan Tianhuang, saat itulah dia bertemu Su Zimo. Jika Dai Yue sudah begitu kuat, seberapa kuat orang yang bisa melukainya? Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak berdaya. Namun, dia memutuskan bahwa dia pasti akan berkultivasi sesegera mungkin setelah naik ke dunia atas dan mengejar Dai Yue. Ketika mereka bertemu lagi, Su Zimo percaya bahwa dia akan memberi Dai Yue kejutan yang lebih besar lagi. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Dai Yue menghela nafas dengan lembut. Dia memalingkan muka dari Su Zimo dan mengamati seluruh daratan Tianhuang. Dia merasakan nostalgia terhadap cabai kecil ini. Tatapan Dai Yue berhenti sejenak di kota Pingyang, lalu di pegunungan Changlang, dan segera di dasar lembah pemakaman naga. Tiba-tiba, dia berseru dengan lembut dan matanya berbinar. Dia melihat 4 baris kata di dinding kuil tua di dasar lembah pemakaman naga. 2 baris pertama ditinggalkan olehnya bertahun-tahun yang lalu. Untuk menjadi salah satu yang terbesar, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menerima kesulitan dan melayani orang lain. Di belakang 2 baris kata ada 2 baris kata baru yang sama tajamnya dan memandang rendah dunia. Begitu kabut memudar, pancarannya akan menerangi seluruh dunia. Bagus. Mata Dai Yue bersinar terang saat dia mengangguk berulang kali. Dia tidak bisa menahan tawa dan memuji, keberanian yang luar biasa. Anda sebanding dengan saya. Dia menatap Su Zimo sekali lagi. Aku akan menunggumu di dunia atas. Saya harap Anda dapat menembus gunung dan sungai di dunia atas dan bertemu saya lagi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, sosok Dai Yue menghilang sepenuhnya, menghilang dari dunia. Tidak mudah bagi Su Zimo dan Dai Yue untuk bertemu, tetapi mereka tidak banyak bicara. Mereka menghabiskan kurang dari setengah hari bersama. Dia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan kepada Dai Yue. Su Zimo melihat ke arah itu dan menghela nafas dengan kecewa. Tuan muda, jangan kecewa. Senior ini mengatakan bahwa kamu dapat naik sekarang dan kamu akan dapat melihatnya nanti. Nian Qi menghibur dengan lembut di samping dengan ekspresi lembut. Saya baik-baik saja. Su Zimo mengangguk ke Nian Qi dan tersenyum juga. Seperti yang dikatakan Nian Qi,
semua yang ada di daratan Tianhuang pada dasarnya telah berakhir. Ketika waktunya sudah matang, dia bisa naik dan pergi ke dunia atas. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa naik ke Great Wilderness. Pertempuran yang dipicu oleh 5 ras primordial telah berakhir. Ras penyihir dihancurkan dan ras dewa dipenjarakan oleh Nian Qi, bersiap untuk dibawa kembali ke daratan dewa. Dari 9 ras primordial asli, hanya 7 balapan yang tersisa. Di antara 7 ras naga, kun dan barbar adalah pemenang mutlak. 4 balapan yang tersisa menderita kerugian besar dan mungkin tidak akan pulih tanpa 10.000 tahun. Tepat setelah Dai Yue pergi, beberapa gelembung muncul di Laut Darah 1000 tahun yang awalnya sunyi. Di kedalaman kuburan di benua tengah, serangkaian suara mencicit bergema dari peti mati kuno, seolah-olah ada sesuatu yang tajam menggores dinding peti mati. Gelombang darah melonjak di Laut Timur. Dalam gelombang darah, sebuah perahu kecil anehnya muncul. Di atasnya berdiri seorang nelayan dengan topi bambu hijau dan jala di bawah kakinya. Saatnya untuk menggulung jaring. Nelayan itu mengangkat kepalanya sedikit dan memandang daratan Tianhuang dari jauh. Dia bergumam pelan dan kilatan darah aneh melintas di matanya. Bab 1754, Tanah Rahasia Cincin Nasib. Setelah Dai Yue memperbaiki langit dan pertempuran berakhir, Kaisar umat manusia serta pendongeng tidak pergi. Sebaliknya, mereka tinggal sementara di lembah tulang naga di bawah saran Su Zimo. Nian Qi telah kembali ke daratan dewa dengan ras dewa. Su Zimo selalu khawatir. Meskipun pertempuran telah berakhir, wajah berdarah itu tidak benar-benar muncul sepanjang waktu. Yang aneh adalah bahwa Mong Daming juga tidak muncul. Menurut spekulasinya, bencana di daratan Tianhuang dimulai dari 30.000 tahun yang lalu. Dari 1000 kesengsaraan setan ke kesengsaraan astral, bencana kian besar dan akhirnya, bencana 10.000 ras hari ini, wajah darah telah berhasil. Meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, 10.000 ras di daratan Tianhuang menderita kerugian besar juga. Darah mengalir melalui daratan Tianhuang dan mayat berserakan di mana-mana. Pada akhirnya, para ahli dari dunia atas terlibat dan garis keturunan mereka adalah tonik yang tak terbayangkan bagi mereka yang mengolah sutra Fin penyempurnaan darah. Su Zimo bahkan tidak berani membayangkan seperti apa wajah darah itu akan tumbuh. Garis miring. Ketika Dai Yue turun, dia tidak menyebutkan masalah ini. Namun, Su Zimo percaya bahwa keberadaan wajah berdarah tidak mungkin disembunyikan dari Dai Yue. Namun, setelah Dai Yue turun, dia telah bertarung dengan para ahli dari dunia atas dan tidak punya waktu luang. Pada akhirnya, Dai Yue menghabiskan sedikit terakhir dari kekuatan fenomenanya dan sosoknya menghilang. Alasan mengapa Su Zimo tidak segera naik ke dunia atas juga karena bahaya tersembunyi dari wajah berdarah. Setelah pertempuran, Kaisar umat manusia dan berbagai ras harus memulihkan diri. Su Zimo membujuk kaisar dari berbagai ras untuk mencoba yang terbaik untuk tinggal di lembah tulang naga dan berkumpul bersama untuk mencegah kecelakaan. Meskipun dia tidak menjelaskan alasan yang tepat, kaisar dari berbagai ras mengingat perubahan yang terjadi pada ras naga, kun dan barbar sebelum pertempuran dan merasa ketakutan yang tersisa. Selanjutnya, setelah pertempuran ini, prestise kaisar bela diri telah mencapai batasnya dan bahkan melampaui kaisar manusia abadi di masa lalu. Su Zimo hanyalah sebagian dari alasannya, itu juga karena Dai Yue. Sejak Su Zimo membujuk mereka, kaisar dari berbagai ras tidak menolak dan tinggal di lembah tulang naga untuk sementara waktu. Ada banyak masalah yang merepotkan untuk ditangani setelah pertempuran dan kaisar mendelegasikan tugas kepada para leluhur dan tokoh perkasa dari berbagai ras. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Tanpa diduga, daratan Tianhuang jatuh ke dalam kedamaian yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah pertempuran itu, 10.000 ras memilih untuk memulihkan diri dalam keheningan. Wajah darah juga tidak muncul dan sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Terlepas dari beberapa kaisar yang terluka parah yang sedang memulihkan diri di lembah tulang naga, sebagian besar kaisar sebagian besar disembuhkan. Hari ini, Su Zimo, pendongeng dan Long Ran berkumpul. Aneh, bisakah tebakan kita sebelumnya salah? Pendongeng sedikit mengernyit. Mungkin wajah berdarah telah mencoba transendensi kesengsaraan dan meninggalkan daratan Tianhuang. Baik pendongeng dan Long Ran tahu tentang keberadaan wajah berdarah. Saat itu, Long Ran hampir mati di Tousan Demon Valley. Saya kira tidak demikian. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia percaya bahwa wajah berdarah itu pasti tidak akan pergi diam-diam setelah menyebabkan keributan besar. Long Ran berkata, menurut pendapat saya, kita bertiga harus bergabung dan melihat Laut Darah 1000 tahun di lembah 1000 setan.
Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengalahkan wajah berdarah bahkan jika kita bergabung. Su Zimo sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika jantungnya berdetak kencang dan tatapannya semakin tajam. Dia bisa merasakan keberadaan tubuh utama Martial Dao. Reruntuhan Kunlun. Di kedalaman danau, itu dalam dan gelap tanpa banyak cahaya. Sosok berjubah ungu sepertinya terbaring di dasar danau. Tubuh utama Martial Dao berada dalam pengasingan di sini dan tidak ada yang bisa merasakannya. Bahkan jika makhluk hidup melewatinya, tubuh utama Martial Dao akan menjadi batu tak bernyawa di mata dan indera makhluk hidup itu. Pada saat itu, tubuh utama Martial Dao terbangun dari pengasingannya. Sosok tubuh utama Martial Dao naik perlahan dari dasar danau dan secara bertahap muncul ke permukaan. Dia membuka matanya yang bersinar dengan cahaya surgawi yang cemerlang. Tubuh utama Martial Dao sangat diuntungkan dari pengasingan ini. Awalnya, tidak ada jalan di depannya. Tanpa jalan, dia tidak bisa terus berkultivasi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan suci yang dia gabungkan, dia hanya akan terjebak di tempat. Sekarang dia telah menyempurnakan Martial Dao, dia akhirnya menciptakan jalan yang tersisa. Budidaya Martial Dao berbeda dari Tao abadi, Buddha dan iblis sejak awal. Penekanan terbesar dari Martial Dao adalah budidaya tubuh. Tubuh itu adalah harta karun raksasa dengan potensi tak berujung yang menunggu untuk dipicu oleh para pembudidaya. Setelah tubuh utama Martial Dao membudidayakan roh bela diri, metode kultivasinya tidak jauh berbeda dengan sekte abadi, Buddha, dan iblis. Masih ada keterampilan rahasia roh esensi, karakteristik Dharma langit dan bumi dan tubuh bersama. Namun, di alam Mahayana, badan utama Martial Dao tidak memahami kekuatan surgawi apapun. Sebaliknya, dia dengan paksa melebur kekuatan surgawi ke dalam dagingnya. Sejak saat itu, Martial Dao sekali lagi berbeda dari teknik kultivasi sekte abadi, Buddha, dan iblis. Setelah mengolah kekuatan suci, seseorang secara alami mengandalkan perwujudan kekuatan suci untuk melawan lawan mereka. Adapun tubuh utama Martial Dao, dia mencium kekuatan surgawi secara langsung untuk kekuatan dan potensi tubuhnya secara terus-menerus. Tubuh utama Martial Dao duduk bersila di danau dengan rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Matanya terpejam dan api roh bela diri menyala dengan ganas saat kekuatan tubuh dan garis keturunannya terus-menerus mengembun di dalam tubuhnya. Kekuatan surgawi dari tungku Dao bela diri menyatu ke dalam setiap inci daging dan tulangnya, potensi kekuatan hidup dari tubuhnya. Arti kultivasi adalah untuk terus-menerus kekuatan hidup. Tiba-tiba, kekuatan di dalam tubuh utama telah mencapai titik kritis dan batas. Ledakan keras terdengar dari tubuh-tubuh utama Martial Dao. Pada saat itu, seolah-olah belenggu telah menembus tubuh utama. Lingkaran-lingkaran misterius muncul di belakang tubuh utama Martial Dao dan memadatkan kekuatan Martial Dao. Itu terjalin dengan Dao of the Martial Dao dan memancarkan kekuatan yang kuat, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh dan tanah bergetar. Dengan iluminasi lingkaran cahaya misterius itu, tubuh utama Martial Dao seperti dewa. Di bawah selubung halo misterius, kekuatan tubuh utama Martial Dao jauh melampaui sebelumnya. Tubuh utama Martial Dao tidak berhenti dan terus menyalurkan kekuatan di tubuhnya untuk mengembun. Aura tubuh utama masih meningkat dengan cepat. Ini adalah jalan yang diciptakan oleh tubuh utama Martial Dao. Tanah rahasia cincin nasib. Setelah alam tubuh bersama, seseorang akan mengolah Dao bela diri dan memasuki tanah rahasia cincin takdir. Cincin takdir itu seperti cincin pertumbuhan pohon kuno. Semakin banyak cincin takdir yang dimiliki, semakin bersemangat hidup mereka dan semakin kuat fisik dan garis keturunan mereka. Dalam pengurangan tubuh utama Martial Dao, ada 9 tingkat ke tanah rahasia cincin takdir. Saat ini, tubuh utama Martial Dao baru saja mengaktifkan cincin takdir pertamanya. Tubuh utama Martial Dao tidak berhenti berkultivasi dan terus menerobos cincin takdir kedua. Setengah bulan berlalu, ledakan kedua terdengar dari tubuh-tubuh utama Martial Dao. Seolah-olah belenggu lain telah dipatahkan. Halo lain muncul di balik halo misterius pertama. Cincin takdir kedua, aura tubuh utama Martial Dao melonjak dan dia tiba-tiba berdiri. Suara tulang retak bisa terdengar dari tubuhnya dan dia memancarkan aura kaisar yang memandang rendah dunia. Seketika, cuaca berubah. Banyak makhluk hidup di reruntuhan Kunlun merasakan aura dan ekspresi mereka berubah, seolah-olah bencana akan segera turun saat berikutnya. Bab 1755, Api Karma Teratai Merah. Dua cincin takdir muncul di belakang tubuh utama Martial Dao, memancarkan cahaya ungu dan cahaya surgawi dengan aura yang menakutkan. Tubuh utama Martial Dao merasakan kekuatan di tubuhnya.
Mengondensasi dua cincin takdir setara dengan kaisar dunia kultivasi. Tapi sekarang, kekuatan tempur dari tubuh utama martial Dao sebanding dengan tubuh sejati teratai hijau dan tubuh sejati naga Phoenix. Terobosan tubuh utama martial Dao tidak berhenti. Dia ingin menyingkat Fate Ring ketiganya. Sejak tubuh utama martial Dao melebur kekuatan surgawi, dia hanya mencium kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar dan belum mencium kekuatan surgawi tertinggi. Jika kekuatan surgawi tertinggi dapat dilebur, cincin takdir ketiga dapat dibentuk. Namun, api roh bela diri saja hampir tidak dapat mencium kekuatan surgawi tertinggi. Tubuh utama martial Dao harus menguasai jenis api kedua. Garis miring. Selain itu, tingkat, level, dan potensi nyala api itu tidak boleh terlalu rendah. Sampai sekarang, satu-satunya nyala api di daratan Tianhuang yang layak untuk tubuh utama martial Dao adalah api naga Phoenix. Bahkan api esensi matahari dari gagak emas lebih rendah di mata tubuh utama martial Dao. Namun, api naga Phoenix dari tubuh sejati naga Phoenix adalah bakat bawaan dari naga tabu Phoenix. Kecuali tubuh utama martial Dao melebur tubuh sejati naga Phoenix, hampir tidak mungkin dia bisa mengendalikan nyala api itu. Tubuh utama martial Dao memiliki tatapan tenang. Selama bertahun-tahun, dia telah melebur banyak kekuatan surgawi dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia, pikirannya mengandung sejumlah besar esensi dan kedalaman. Tubuh utama martial Dao ingin memahami nyala api baru. Kembali di tanah warisan Dao, Su Zimo menantang domain 3 kesengsaraan. Kesengsaraan kedua dari domain 3 kesengsaraan adalah api karma. Pada saat itu membuatnya sangat kesakitan dan tak terlupakan. Pada saat itu, api karma yang menyala di domain 3 kesengsaraan disebabkan oleh keserakahan, kemarahan, dan obsesi. Namun, tubuh utama martial Dao melebur teknik kultivasi dan kekuatan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan berkultivasi di sepanjang jalan, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karma negatif. Kelahiran karma negatif bukan hanya karena keserakahan. Membunuh, mencuri, dan kata-kata kasar akan menghasilkan karma negatif. Karma negatif adalah konsekuensi dari siklus karma. Dengan kata lain, setiap makhluk hidup dilahirkan dengan karma dan disertai dengan karma negatif. Namun, beberapa di antaranya adalah karma positif sementara yang lain negatif. Di jalur kultivasi, para kultivator terlibat dalam pembunuhan dan semua orang dinodai oleh karma negatif yang tak terhitung banyaknya. Bahkan Su Zimo pun tidak luput. Karma negatif setiap makhluk hidup seperti setumpuk kayu bakar. Selama ada percikan tunggal, itu akan menyala menjadi api yang mengamuk yang membakar organ dan daging mereka dari dalam keluar. Itu adalah api karma. Selama karma negatif tidak menghilang, api karma tidak akan padam. Karma negatif ada karena siklus karma. Dengan karma negatif datang api karma. Karma ada di mana-mana. Bahkan jika seseorang adalah kaisar yang tinggi dan perkasa, mereka akan diselimuti oleh karma negatif yang tak ada habisnya. Namun, tidak ada yang akan menyalakannya. Bahkan jika seseorang memahami kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih berada dalam lingkaran karma dan memiliki karma negatif, mereka tidak dapat menghindari rasa sakit dari api karma. Tubuh utama martial Dao memiliki pemahaman dan pemahaman baru tentang api karma dari domain 3 kesengsaraan. Badai dahsyat muncul di samping tubuh utama martial Dao. Badai menghubungkan langit dan bumi dan memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Dipenuhi dengan kekuatan suci yang kuat, badai itu mengguncang dunia. Badai kekuatan surgawi tertinggi. Awalnya, penampilan tubuh utama martial Dao menarik perhatian klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya. Sudah ada banyak klan Kunlun yang melaju kencang. Sekarang setelah badai kekuatan surgawi tertinggi terbentuk, banyak klan Kunlun bahkan lebih terkejut. Itu orang itu. Beberapa anggota klan Kunlun mengingat sesuatu. Sebelumnya, seseorang datang ke reruntuhan Kunlun dan mengambil inisiatif untuk menyebabkan badai kekuatan surgawi. Aku juga mengingatnya. Selanjutnya, orang itu berhasil selamat dari badai kekuatan surgawi. Klan Kunlun lainnya berkata, bukan rahasia lagi bagi banyak klan Kunlun bahwa tubuh utama martial Dao sedang melebur kekuatan surgawi di reruntuhan Kunlun. Namun, klan Kunlun tidak tahu siapa dia dan tidak bisa melihat wajah tubuh utama martial Dao dengan jelas, mereka hanya bisa melihat kabut samar. Bukankah orang itu sudah menghilang? Seorang anggota klan Kunlun diam-diam terdiam. Saya pikir orang ini dicabik-cabik oleh Divine Power Storm. Memikirkan bahwa kembalinya dia akan menarik badai kekuatan surgawi tertinggi. Ayo kita lihat. Klan Kunlun dari seluruh reruntuhan Kunlun bergegas.
Dalam badai kekuatan surgawi tertinggi, tubuh utama marsial Dao tidak mengedarkan kidarahnya untuk bertahan melawan badai kekuatan surgawi tertinggi. Sebaliknya, dia membiarkannya merobek tubuhnya terus-menerus. Lampu merah bersinar dari tubuh-tubuh utama marsial Dao. Jika penglihatan siapapun dapat menembus badai kekuatan surgawi, mereka akan terkejut menemukan bahwa api merah menyala di dalam dan di luar tubuh utama marsial Dao. Api karma. Karma negatif yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuh utama marsial Dao juga. Kekuatan api karma bahkan menyebabkan badai kekuatan surgawi tertinggi. Namun, hal yang aneh adalah bahwa api karma merah di tubuh-tubuh utama marsial Dao tidak memancarkan kekuatan surgawi apapun. Api karma bukanlah kekuatan surgawi. Itu adalah kekuatan yang sangat unik. Di bawah penempaan api karma, daging tubuh utama marsial Dao menjadi semakin kental dan karma negatif di tubuhnya dibakar dengan bersih. Tulang dan organnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dua cincin takdir di belakang tubuh utama marsial Dao bersinar samar dan aura mereka menjadi lebih murni, menyerupai dewa. Kekuatan surgawi tidak sebanding dengan karma negatif. Tubuh utama marsial Dao memunculkan segel dharma aneh yang menyerupai teratai dengan kedua tangan. Tiba-tiba, dia mengucapkan 6 kata yang menyebar melalui reruntuhan Kunlun. Itu seperti mandat Dharma. Setelah kata-kata itu diucapkan, kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Kunlun menjadi tenang seketika. Badai kekuatan surgawi tertinggi yang awalnya mengelilingi tubuh utama marsial Dao secara bertahap mereda juga. Meskipun badai masih berputar di sekitar tubuh utama marsial Dao, itu tidak lagi menyerang yang terakhir, itu melindunginya. Setelah kata-kata itu diucapkan, kekuatan luar biasa turun dari seluruh reruntuhan Kunlun. Seolah-olah keinginan yang lebih kuat berada di atas reruntuhan Kunlun. Dalam badai kekuatan surgawi tertinggi, tubuh utama marsial Dao menyeringai. Api karma yang terbakar di telapak tangannya berangsur-angsur berubah menjadi 2 teratai merah kristal yang menyerupai harta dunia. Tidak ada kehangatan dalam 2 bunga teratai merah. Namun, aura yang dilepaskan oleh teratai merah sangat menakutkan dan bahkan badai kekuatan surgawi tertinggi harus tenang. Nyala api kedua terkondensasi di tubuh-tubuh utama marsial Dao setelah api roh bela diri. Api karma teratai merah. Meskipun api karma teratai merah bukanlah kekuatan suci, itu bisa mencium kekuatan suci. Faktanya, bahkan kekuatan suci tertinggi di reruntuhan Kunlun dapat dilebur oleh api karma teratai merah. Di bawah penempaan api roh bela diri dan api karma teratai merah, kecepatan kultivasi tubuh utama marsial Dao akan meningkat secara signifikan. Di bawah temper 2 api, tubuhnya juga akan menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Saat itu, ledakan keras lainnya terdengar dari tubuh-tubuh utama marsial Dao. Di belakangnya, cincin takdir ungu lain terkondensasi di luar yang kedua. Auranya melonjak dan kekuatannya meningkat. Cincin takdir ketiga muncul dan tubuh utama marsial Dao telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 1756, Pemusnahan. Selama beberapa hari terakhir, Su Zimo tidak berkultivasi dan hanya merasakan aktivitas di sisi tubuh utama marsial Dao. Dia hanya menenangkan diri setelah tubuh utama marsial Dao memadatkan cincin takdir ketiganya. Setelah memadatkan cincin takdir ketiganya, kekuatan yang dikendalikan oleh tubuh utama marsial Dao telah jauh melampaui tubuh sejati teratai hijau dan tubuh sejati naga Phoenix. Meskipun tubuh utama marsial Dao belum menjalani transendensi kesengsaraan dan naik, kekuatannya telah melampaui 2 tubuh aslinya. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu sejak tubuh utama marsial Dao keluar dari pengasingan. Kaisar yang sedang memulihkan diri di lembah tulang naga sudah pulih dari luka-luka mereka. Setelah pertempuran itu, banyak kaisar memahami sesuatu dan bahkan menerobos satu demi satu untuk memahami kekuatan surgawi tertinggi lainnya. Dalam 2 bulan terakhir, banyak leluhur memahami kekuatan surgawi tertinggi dan menjadi kaisar. Selama periode waktu ini, 10.000 ras daratan Tianhuang beristirahat dan memulihkan diri. Itu luar biasa damai dan kaisar dari berbagai ras bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Di luar lembah tulang naga, kaisar umat manusia mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan yang lainnya. Garis miring. Kaisar mistik, kapan Anda siap menjalani transendensi kesengsaraan? Biksu Kong Yun bertanya. Bagaimanapun juga, aku adalah penjaga istana dan harus menjaga daratan Tianhuang selama beberapa tahun. Saya hanya bisa pergi setelah saya menemukan penjaga istana berikutnya. Si pendongeng tersenyum. Kong Yun, kamu telah memahami 3 kekuatan surgawi tertinggi dan dapat bersiap untuk menjalani transendensi kesengsaraan dan naik.
Kita akan membicarakannya nanti. Biksu Kong Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut dan ragu-ragu. Mengapa? Pendongeng bertanya, apa masalahnya? Long Ran berkata, meskipun ada peluang tipis untuk bertahan hidup untuk tribulasi transendensi, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kami harus mengambil langkah ini pada akhirnya. Biksu Kong Yun tersenyum pahit dan menghela nafas. Sejujurnya, aku sedikit takut, menghela nafas. Si pendongeng terdiam. Pertempuran 2 bulan lalu berdampak besar pada hati Kaisar Daratan Tianhuang. Melawan kekuatan apokaliptik itu, bahkan Kaisar pun seperti semut yang bisa mati kapan saja. Untuk seseorang seperti Su Zimo, bahkan jika bukan karena Dai Yue, dia memiliki tekad yang kuat dan tak tergoyahkan. Secara alami, dia tidak takut dan terus maju. Namun, kebanyakan orang pasti akan merasakan rasa takut dan ragu-ragu. Tatapan Su Zimo bergeser. Kaisar lainnya juga terdiam, jelas bahwa Biksu Kong Yun tidak sendirian. Seorang kaisar tiba-tiba berkata, sebenarnya, dunia atas tidak seindah yang kita bayangkan. Betul sekali. Mengapa kita berkultivasi? Bukankah itu agar kita bisa berumur panjang? Kaisar lain menambahkan, namun, ada 90% kemungkinan kematian jika kita mencoba transendensi kesengsaraan untuk naik. Bahkan jika kita bertahan dan naik ke dunia atas, kita hanya akan berada di bawah hierarki dan siapapun dapat membunuh kita. Petik 2. Jika itu masalahnya, aku mungkin juga tinggal di dunia bawah dan berkeliaran dengan bebas. Kaisar mengungkapkan pikiran banyak kaisar. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, sangat sedikit kaisar yang mencoba transendensi kesengsaraan. Di satu sisi, itu berbahaya. Di sisi lain, itu juga merupakan bentuk ketakutan terhadap tempat yang tidak diketahui seperti dunia atas. Kekhawatiran kaisar bukan tanpa alasan. Jika mereka tinggal di daratan Tianhuang, bahkan jika mereka menghabiskan masa hidup mereka, mereka akan memiliki puluhan ribu tahun untuk hidup. Namun, jika mereka memilih untuk mencoba Tribulation Transcendence untuk naik, ada kemungkinan mereka akan mati. Long Ran cemberut. Apa yang harus ditakuti? Jalan kultivasi bukanlah jalan yang mulus untuk memulai. Karena kamu telah memilih jalan ini, jangan kembali. Secara alami, Long Ran tidak takut terhadap dunia atas. Su Zimo percaya bahwa Asura Yan Beichen pasti akan memilih untuk naik juga. Itu karena Yan Beichen memiliki obsesi di hatinya. Dia ingin pergi ke dunia atas dan mencari kekuatan yang bisa menghidupkan kembali Qin Pianran. Pertempuran ini membawa ketakutan bagi semua orang. Namun, itu adalah bentuk harapan bagi Asura Yan Beichen. Dia telah menyaksikan kekuatan dunia atas. Dia percaya bahwa selama dia naik ke dunia atas, dia pasti akan dapat menemukan cara untuk menghidupkan kembali Qin Pianran. Setelah hening sejenak, Su Zimo memandang Biksu Kong Yun dan kaisar lainnya dan berkata perlahan, kalian tidak salah dalam kata-kata dan pikiran kalian. Jika Anda tinggal di daratan Tianhuang, Anda mungkin bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, jika kamu mencoba Tribulation Transcendence untuk naik, ada kemungkinan kamu akan langsung mati. Namun, Su Zimo berhenti sejenak. Hanya dengan naik ke dunia atas akan ada peluang umur panjang yang sebenarnya. Hanya dengan naik ke dunia atas seseorang dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dan memperoleh umur 200.000 tahun, 300.000 tahun atau bahkan lebih lama. Itulah satu-satunya tempat di mana seseorang bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan memperluas wawasan mereka. Biksu Kong Yun dan kaisar lainnya sedang berpikir keras. Si pendongeng tidak membujuk lebih lanjut. Bagi Biksu Kong Yun dan kaisar lainnya, tinggal di daratan Tianhuang mungkin merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Tribulasi transendensi sangat berbahaya untuk memulai dan ada kemungkinan kematian yang tinggi. Sekarang Biksu Kong Yun dipenuhi dengan ketakutan, peluangnya untuk mengatasi kesengsaraan bahkan lebih tipis. Saat itu, seberkas cahaya merobek udara dan tiba di hadapan banyak kaisar dalam sekejap mata. Orang ini memiliki mahkota Konfusianisme di kepalanya dan wajah pucat tanpa janggut. Dia sedikit gemuk dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia adalah Lin Xuanji dari Istana Enigma dan juga pendongeng generasi ini. Mengapa? Apa yang terjadi? Pendongeng mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi aneh Lin Xuanji. Lin Xuanji menenangkan diri dan berkata, ras Bloodfin dihancurkan dan ratusan ribu klan mati tanpa kecuali. Ah! Ketika kaisar mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Meskipun ras anggur darah dikalahkan kali ini, mereka masih memiliki beberapa kaisar dan lebih dari 10 leluhur. Su Zimo juga tidak memusnahkan mereka. Hanya dalam 2 bulan, ratusan ribu Bloodfin terbunuh. Kaisar dari ras anggur darah juga mati.
Si pendongeng bertanya dengan ekspresi muram. Mati. Lin Xuanji menelan ludah. Ketika saya mendengar berita itu, saya tidak bisa mempercayainya dan pergi ke tanah leluhur ras Bloodfin secara pribadi untuk melihatnya. Pada saat itu, ekspresi ketakutan melintas di mata Lin Xuanji, seolah-olah dia mengingat adegan menakutkan dengan ketakutan yang tersisa. Tempat itu telah berubah menjadi lautan darah tanpa tanda-tanda kehidupan. Klan Bloodfin yang tak terhitung jumlahnya mati terlepas dari ranah kultivasi mereka. Petik 2. Lin Xuanji berkata, kamu terlalu ceroboh. Pendongeng itu sedikit mencela dan berbalik untuk melihat Su Zimo dengan ekspresi bertanya. Siapa yang bisa melakukannya? Hal yang menakutkan tentang ini adalah bahwa seluruh proses memusnahkan seluruh ras anggur darah terjadi dalam keheningan. Bahkan kaisar seperti kita tidak menyadarinya sama sekali. Su Zimo mengerutkan kening sambil berpikir. Reaksi pertamanya adalah Mong Daming. Namun, apa motif Biksu Daming melakukan itu? Apakah Biksu Daming sudah berkultivasi sedemikian rupa setelah mereka tidak bertemu untuk jangka waktu tertentu? Atau lebih tepatnya, apakah itu wajah darah? Namun, setelah dipikir-pikir, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Wajah darah itu terkait erat dengan Dao Lord Bloodfin. Namun, Dao Lord Bloodfin memiliki setengah garis keturunan ras Bloodfin di tubuhnya dan tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal seperti itu. Berapa banyak kebencian yang harus dimiliki seseorang untuk memusnahkan seluruh ras? Bab 1757, Kaisar Iblis Tao Wu. Ayo pergi ke lembah 1000 setan dan laut darah 1000 tahun. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli siapa yang menghancurkan ras Bloodfin, dia harus menuju ke laut darah 1000 tahun dan menyelesaikan bahaya laten dari wajah darah. Baik, pendongeng dan kaisar lainnya setuju tanpa ragu-ragu. Semua kaisar yang hadir merobek kekosongan dengan mudah dan turun dari lembah tulang naga, tiba di atas lembah 1000 setan. Kali ini, Su Zimo dan yang lainnya tidak menyembunyikan jejak mereka. Sekarang banyak kaisar muncul pada saat yang sama setelah pertempuran 10.000 ras, banyak makhluk hidup tertarik, bertanya-tanya apakah sesuatu yang besar telah terjadi lagi. Kali ini, tubuh sejati teratai hijau Su Zimo dan tubuh sejati naga Phoenix bergerak pada saat yang bersamaan. Tubuh utama marsial Dao masih mengolah dan melebur kekuatan suci di reruntuhan Kunlun sehingga dia tidak muncul. Garis miring, Su Zimo dan yang lainnya tiba di atas laut darah 1000 tahun dan melihat ke bawah. Kembali ketika Su Zimo, monyet, dan yang lainnya pertama kali melihat laut darah, mereka sangat terkejut. Saat ini, dia telah berkultivasi ke ranah kaisar dan berdiri di puncak daratan Tianhuang. Di matanya, laut darah seperti danau berwarna darah. Aneh. Biksu Kong Yun mengerutkan kening. Ada kekuatan aneh yang memancar dari laut darah yang bahkan kesadaran rohku tidak bisa mendeteksinya. Terlepas dari pendongeng dan yang lainnya, kaisar lainnya tidak tahu tentang wajah berdarah itu. Ini adalah medan perang dari Tousan Demon Tribulation saat itu. Seorang kaisar melihat mayat-mayat yang mengelilingi laut darah 1000 tahun dan bergumam. Su Zimo melihat tulang di bawah kakinya dan laut darah 1000 tahun. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berseru dengan lembut. Melihat ke bawah, dia tiba-tiba menyadari bahwa laut darah 1000 tahun di bawah kakinya seperti bola mata berwarna darah. Tulang putih yang mengelilinginya seperti bagian putih mata. Tulang putih dan laut darah membentuk mata berwarna darah yang aneh. Mata itu sepertinya menatap banyak kaisar di udara. Kilatan aneh melintas di mata. Pada saat yang sama, riak muncul di laut darah 1000 tahun. Aneh, kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Seorang kaisar bergumam dengan gelisah. Tempat ini benar-benar menyeramkan, tambah kaisar lain. Ah, tiba-tiba, seorang kaisar berseru dengan ekspresi terkejut. Dia menunjuk ke laut darah 1000 tahun di bawah kakinya dan berkata dengan suara gemetar, sepertinya baru saja berkedip. Apa maksudmu dengan berkedip? Berhentilah membuat keributan dan jelaskan dirimu sendiri. Long Ran mengerutkan kening. Itu benar, itu benar. Kaisar tampaknya sangat terkejut dan tidak bisa menjelaskan sejenak. Dengan ekspresi muram, Su Zimo berkata perlahan, laut darah 1000 tahun ini seharusnya menjadi mata makhluk hidup dan itu berkedip lebih awal. Apa? Pendongeng, Long Ran dan kaisar lainnya terkejut. Mengaum. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga terdengar dari kedalaman Tousan Demon Valley, seolah-olah iblis-iblis yang kuat telah terbangun. Raungan itu menyebar ke seluruh daratan Tianhuang. Baik itu di setiap sudut daratan Tianhuang atau makhluk hidup manapun, mereka dapat mendengarnya dengan jelas dan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam raungannya.
Makhluk hidup di Tousan Demon Valley gemetar dan tidak berani bergerak. Bahkan beberapa iblis besar dan iblis tua tidak luput. Di atas laut darah 1000 tahun, beberapa kaisar yang lebih lemah merasakan telinga mereka berdengung dan garis keturunan mereka melayang tak terkendali di bawah raungan. Kaisar pucat dan bingung. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, retakan raksasa muncul di tanah di bawah kaki kaisar dan meluas ke segala arah dengan laut darah 1000 tahun sebagai pusatnya. Ki iblis yang sangat kuat dan bau darah terpancar dari retakan. Kali ini, semua kaisar bisa melihatnya dengan jelas. Memang, laut darah 1000 tahun mengungkapkan tatapan yang hanya dimiliki makhluk hidup. Ejekan, kekejaman dan ejekan. Tanah di bawah kaki semua orang menonjol perlahan, membentuk gundukan seukuran gunung, seolah-olah iblis tertinggi akan keluar darinya. Ledakan, ledakan, ada ledakan keras dan tanah bergetar. Sosok raksasa menerobos tanah dan naik dengan cepat. Ki iblis melingkari tubuhnya dan ki darahnya melonjak. 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki. Dalam sekejap mata, sosok raksasa itu telah menembus ketinggian 10.000 kaki dan hampir tak tergoyahkan. Mengubur lututnya di tanah, ia melambaikan tangannya dengan api yang sangat besar dan kekuatan mengerikan yang menyapu dunia. Batu yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Batuan raksasa yang diciptakan oleh kebangkitan sosok itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Banyak kaisar mundur dan tersebar. Terhadap aura menakutkan itu, Long Ran mengungkapkan bentuk naganya. Namun, bentuk naganya hanya sedikit lebih dari 10.000 kaki panjangnya dan tidak lebih tebal dari lengan makhluk hidup itu. Saat Long Ran berubah menjadi bentuk naganya, makhluk hidup yang menakutkan itu melambaikan telapak tangannya yang besar dan meraih naga sepanjang 10.000 kaki di telapak tangannya, seolah-olah dia merobek kehampaan dan debu. Cakar makhluk hidup yang menakutkan itu memanjang satu demi satu dan langsung menusuk sisik naga pelindung Long Ran, meninggalkan lubang berdarah di tubuhnya. Long Ran berjuang. Namun, Long Ran yang tingginya lebih dari 10.000 kaki seperti ular piton yang tidak bisa lepas dari cengkeraman makhluk hidup yang kuat ini. Mengaum. Long Ran meraung kesakitan. Raungan naga mengejutkan 10.000 ras. Pada jarak itu, raungan naga bisa melepaskan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan. Namun, makhluk hidup yang menakutkan itu sepertinya tidak mendengar apa-apa. Mengerahkan kekuatan di lengannya, ia meraung dan merobek Long Ran menjadi dua, sekarat dengan darah naganya. Adegan itu sangat mengejutkan. Garis keturunan ras naga sangat kuat. Bahkan jika seseorang bisa membunuh ras kaisar naga, tidak mungkin mereka bisa merobek tubuh ras kaisar naga, seberapa mengerikan kekuatan yang dilepaskan. Kaisar tertegun di tempat dengan ekspresi pucat. Pada saat itu, sudah terlambat bahkan jika Su Zimo menyerang. Ketika Long Ran melihat bahwa situasinya buruk, dia meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan roh esensinya. Ketika roh esensi Long Ran melarikan diri, makhluk hidup yang menakutkan itu tidak mengejarnya dan hanya menghina dengan jijik. Itu meraih setengah dari naga yang berdarah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Retakan, retakan, retakan. Makhluk hidup itu menggigit daging ras kaisar naga dan melahapnya dalam suapan besar. Long Ran melarikan diri dan buru-buru mengedarkan Blood Rebirth untuk merekonstruksi tubuhnya. Meski begitu, dia masih kaget dan marah ketika melihat tubuhnya yang telah dia tinggalkan sebelumnya dimangsa oleh makhluk hidup yang menakutkan ini. Itu terlalu kuat. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Kekuatan makhluk hidup itu bahkan telah melampaui mantan Kaisar Dewa Surgawi, Kaisar Penyihir Neraka, dan yang lainnya. Pada saat itu, debu secara bertahap menyebar dan tatapan Su Zimo mendarat di makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki wajah manusia, kaki harimau, dan bulu pendek hitam pekat di sekujur tubuhnya. Di kedua sisi mulutnya, sepasang gigi babi yang tajam menjulang ke langit. Di belakang makhluk hidup ada ekor raksasa dan tebal yang menyapu bola-balik. Itu memiliki tatapan ganas dan kilatan darah saat memelototi Su Zimo dan yang lainnya. Tahu, sedikit mengernyit, Su Zimo membandingkannya dengan catatan di buku-buku kuno dan nama binatang buas melintas di benaknya. Kaisar Iblis Tahu. Saat itu, pendongeng dan kaisar lainnya berseru dengan ekspresi terkejut. Bab 1758, Kaisar Abadi Astral. Mustahil. Pendongeng terkejut dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kaisar Iblis Taohu seharusnya sudah mati dalam kesengsaraan 1000 iblis sejak lama. Bagaimana dia bisa masih hidup? Petik 2. Su Zimo ingat bahwa dia telah membaca tentang Tousan Demon Tribulation di Istana Enigma. Memang, Kaisar Iblis meninggal dalam kesengsaraan 1000 iblis, Taohu.
Hahaha. Kaisar Iblis Taohu mengunyah daging naga saat dia mengangkat kepalanya dalam tawa dengan darah berceceran di mana-mana. Dia mengamati sekelilingnya dengan mata merah dan ekspresi mengancam saat dia berteriak, kalian akhirnya di sini. Aku sudah menunggu lama. Setan ini kuat. Mundur untuk saat ini. Dengan ekspresi muram, Su Zimo mengirim transmisi suara ke pendongeng dan kaisar lainnya tanpa ragu-ragu. Bahkan dua tubuh aslinya mungkin tidak cocok untuk Kaisar Iblis Taohu ini, apalagi kaisar lainnya. Garis miring. Kaisar lainnya hanya akan mati jika mereka maju. Pendongeng dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang mengerikan. Teror Kaisar Iblis Taohu ini jauh melebihi harapan mereka. Fluktuasi aneh muncul di kehampaan. Sosok seperti hantu menyelinap ke arah Kaisar Iblis Taohu tanpa suara. Itu adalah roh malam. Setelah pertempuran 10.000 ras, Night Spirit telah memahami dua kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan jika dia harus menghadapi pengepungan Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya lagi, roh malam benar-benar yakin bahwa dia akan dapat membunuh mereka satu persatu. Namun, hati Su Zimo tenggelam saat melihat itu. Sebelum dia bisa memperingatkan, Night Spirit telah muncul dan menyerang, meraih leher Taohu dengan cakarnya yang besar dan mengancam. Ekornya yang tajam melesat di udara dengan cahaya gelap dan menusuk ke arah kepala Kaisar Iblis Taohu, tiba secara instan. Tatapan mengejek melintas di mata Kaisar Iblis Taohu. Tanpa berbalik, dia mengulurkan tangannya dan meraih tubuh Night Spirit dalam sekejap sebelum gerakan membunuh yang terakhir turun. Itu terlalu cepat. Kecepatan Kaisar Iblis Taohu bahkan lebih cepat dari roh malam. Serangannya dilepaskan setelah tetapi tiba lebih cepat. Kecepatannya bukan satu-satunya hal yang menakutkan. Di telapak Kaisar Iblis Taohu, roh malam bahkan tidak bisa membebaskan diri dan hanya bisa menggeram. Kaisar Iblis Taohu mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan suara berderak bergema dari tubuh roh malam. Tulangnya terasa seperti akan dihancurkan oleh Kaisar Iblis Taohu. Tatapan tubuh sejati naga Phoenix semakin intensif saat dia menyalurkan roh esensinya. Kabut abu-abu menyelimuti ujung jarinya, seolah-olah itu berisi aliran waktu. Momen sekejap, kekuatan waktu mengabaikan alam kultivasi seseorang. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis Taohu, dia tidak dapat menahan berlalunya waktu. Namun, saat kekuatan surgawi tertinggi akan segera terbentuk, tubuh sejati naga Phoenix merasakan gelombang pusing di benaknya. Garis keturunannya melonjak dan dia bergoyang. Kabut abu-abu di ujung jari Dragon Phoenix True Body menghilang tanpa suara. Dia telah gagal. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi yang hilang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Pusing itu datang tanpa peringatan dan benar-benar tidak masuk akal. Beraninya Divine Hou yang lemah menantangku. Kaisar Iblis Taohu mencibir dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Puff! Daging dan darah berceceran di mana-mana. Tepat di depan Kaisar, tabu Divine Hou dihancurkan berkeping-keping oleh telapak Kaisar Iblis Taohu dan darah segar mengalir perlahan melalui celah di antara jari-jarinya. Night Spirit menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan esens spiritnya telah melarikan diri untuk merekonstruksi tubuhnya. Jangan pergi. Su Zimo mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dengan nada tegas. Kaisar Iblis Taohu membawa telapak tangannya yang berlumuran darah Divine Hou ke mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang besar untuk menjilat daging di atasnya. Dia menyeringai dengan ekspresi mengancam. Kaisar merasakan kulit kepala mereka tergelitik dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat napas mereka berubah menjadi tergesa-gesa. Hehehe, kalian ingin melarikan diri. Kaisar Iblis Taohu tertawa. Betapa naifnya. Ledakan, ledakan. Saat dia mengatakan itu, ledakan keras terdengar di belakang Kaisar. Kaisar berbalik untuk melihat. Peti mati batu abu-abu meledak dari kuburan di gunung belakang Sekte Biduk Surgawi dan melayang ke langit, melayang di udara. Berderak, suara yang menusuk telinga bergema dari peti mati batu. Mayat pertempuran. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Segera setelah itu, tepat di depan Kaisar, tutup peti mati batu itu meluncur turun sedikit demi sedikit sebelum jatuh ke tanah. Sesosok berdiri perlahan dari dalam. Ini bukan mayat, tapi orang yang hidup. Meskipun dia berada di peti mati kuno, tidak ada aura kematian di sekitarnya dan kekuatan hidupnya sangat bersemangat. Orang itu mengenakan jubah Taois emas gelap dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya tercetak di atasnya. Rambut hitamnya berkibar dan matanya bersinar dengan cahaya bintang. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan elegan. Patriark Astral. Banyak kaisar yang hadir berseru dengan mata melebar tak percaya ketika mereka melihat orang itu. Su Zimo juga mengerutkan kening. Asal-usul kesengsaraan astral sebagian besar terkait dengan Patriark Astral.
Namun, Patriark Astral sudah mati dalam kesengsaraan astral. Memikirkan bahwa orang yang sudah mati ini sekarang berdiri hidup-hidup di depan para kaisar. Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang ini telah melampaui tingkat seorang patriark sejak lama. Saat ini, aura yang dia pancarkan sebanding dengan Kaisar Iblis Tao Wu dan bergema bersamanya dari jauh. Ini bukan lagi Patriark Astral, tapi Astral Immortal Emperor. Seorang kaisar tidak bisa menahan tekanan dan merobek kekosongan, ingin melarikan diri. Kekosongan di depan kaisar baru saja retak ketika Kaisar Abadi Astral tersenyum dan menamparkan ke arah itu melalui lapisan ruang. Bang! Tubuh kaisar menegang dan matanya melebar. Saat berikutnya, tubuh kaisar meledak dan dagingnya diserap oleh robekan dimensi di depannya. Roh esensinya jatuh ke dalam sobekan dimensional dan tanpa perlindungan tubuhnya, itu terkoyak oleh arus liar kekosongan dan mati di tempat. Set, ekspresi kaisar berubah saat mereka tersentak. Meskipun kaisar yang melarikan diri sebelumnya hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi, fakta bahwa Kaisar Abadi Astral dapat membunuh seorang kaisar dengan begitu mudah berarti bahwa kekuatannya telah jauh melampaui imajinasi mereka. Munculnya Kaisar Iblis Tao Wu Tunggal sudah terasa seperti bencana yang tak terbendung bagi kaisar yang hadir. Tapi sekarang, Kaisar Abadi Astral lainnya telah muncul. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Dia tahu bahwa selain dua kaisar yang menakutkan, pasti ada satu lagi. Saat itu, cahaya keemasan merobek udara dari arah laut timur dan melarikan diri. Kaisar memiliki penglihatan yang kuat dan bisa melihat semuanya dengan jelas. Cahaya keemasan adalah Kaisar ras Gagak Emas. Pada saat itu, Kaisar Gagak Emas memiliki ekspresi ngeri dan melarikan diri ke arah daratan Tianhuang, seolah-olah dia sangat ketakutan. Astaga, cahaya putih raksasa turun dari langit dengan kekuatan yang tak terbendung. Itu sangat ganas, seolah-olah ingin membelah dunia. Tebasan surgawi. Sang pendongeng berseru dengan lembut. Tebasan surgawi adalah kekuatan suci tertinggi dari Dao of the Saber. Itu adalah yang paling ganas dan kuat, sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit kekuatan suci.